Saya bingung. Yang bantuin saya tadi ganti ban siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat malam horor semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat selalu, dan semoga yang lagi sakit segera disembuhkan, dan yang lagi berjuang mencari nafkah, menjemput rezeki, semoga sahabat-sahabat malam horor semua semakin dimudahkan, semakin dilimpahkan rezeki-rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan saya pun tidak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat sahabat-sahabat malam horor yang sudah mijit tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, teng-teng, biar di saat malam horor upload video terbaru kepada sahabat-sahabat semua ada notifikasinya. Dan saya ucapkan juga buat yang like, nge-share, dan komen, yang udah komen di kolom komentar malam horor, saya ucapkan banyak terima kasih saran doanya untuk kebaikan channel malam horor ke depannya. Dan saya pun mohon maaf kalau misalkan channel malam horor ini belum bisa memberikan tayangan yang sempurna, karena saya masih belajar, masih banyak kekurangan di sana sini, apalagi masih ada audio yang masuk di saat channel malam horor melakukan pengambilan gambar. Saya ucapkan banyak mohon maaf. Kita masuk ke dalam cerita. Cerita ini sebenarnya masih dari narasumber yang sama, yaitu yang bernama Egy, yang dalam video sebelumnya ada di dalam cerita Extreme Terror Horror Penghuni Rumah Angker, di mana Egy menuturkan bahwa Egy mempunyai cerita lagi yang dia alami setelah Egy beberapa tahun kerja di industri rumahan itu. Tetapi kejadiannya bukan di area rumah itu. Dan kejadiannya Egy menuturkan kepada saya bahwa itu terjadi di saat Egy melakukan perjalanan menuju kota Semarang, di mana kata Egy menuturkan bahwa ternyata pemesanan dari frame-frame foto yang dihasilkan dari rumah industri itu, home industri itu semakin banyak, dan pengirimannya salah satunya ke kota Semarang, Jawa Tengah. Dan kejadiannya bukan pas saat Egy berangkat ke kota Semarang, tetapi di saat Egy melakukan perjalanan pulang balik lagi ke kota Bandung. Penasaran kan ceritanya akan seperti apa? So, jangan kemana-mana, tong kamana-mana, cicing dirinya. Kita kembali ke cerita. Egy menuturkan kepada saya bahwa Egy ingat-ingat lupa itu tahun-tahun berapa. Cuman yang Egy ingat, sehari sebelumnya Egy ditugaskan oleh bosnya, atasan yang punya perusahaan home industry itu, bahwa besok hari Egy harus melakukan pengiriman barang ke area kota Semarang, Jawa Tengah, yang dimana lokasi di kota Semarangnya bukan kotanya, tapi di daerah dekat pelabuhan sekitaran kota Semarang. Dan Egy menuturkan akhirnya besok harinya dia ditugaskan, sebut aja itu Pak Dani yang usianya lebih tua dari Egy, sebagai drivernya.
Dan Egi pun akhirnya esok hari sama Bapak Dani itu berangkat ke kota Semarang memakai mobil box engkel. Dan Egi menuturkan bahwa perjalanan ke kota Semarang itu dilakukan sekitaran setelah subuh. Dan akhirnya Egi sampai kota Semarang itu sekitar pukul 2 siang. Sesampainya Egi di kota Semarang, pukul 2 siang itu, Egi coba menurunkan barang-barang frame-nya, memberikan langsung ke pemesannya. Nah, tidak berjarak lama, sekitaran hampir 1 jaman beres. Setelah itu, Egi dan Bapak Dani, sang drivernya, itu berniat langsung pulang lagi ke kota Bandung hari itu juga. Egi menuturkan, Egi berangkat dari pemesan dari frame itu, dari kota Semarang itu menuju kota Bandung sekitar pukul 4:30 sore. Di mana Egi menuturkan bahwa saat itu belum terjadi apa-apa, belum merasakan gimana-gimana. Hanya di saat Egi sudah memasuki salah satu hutan legendaris yang ada di Pulau Jawa, Egi mulai mendapatkan teror horor yang sebenarnya Egi nggak duga-duga. Egi menuturkan bahwa masuk hutan legendaris yang ada di Pulau Jawa itu sekitaran pukul 9:30 malam, di mana sang driver ini, Bapak Dani tidak memacu kendaraan dengan cepat, biasa-biasa aja, santai. Setelah memasuki area hutan ini, akhirnya setelah mungkin kata Egi 1/4 perjalanan, Egi menuturkan bahwa di dalam mobil itu sembari memutar musik, ditemani musik, mereka ngobrol sama Bapak Dani. Dan ngobrol sana, mau ngobrol sini, akhirnya di satu titik di sekitaran area hutan legendaris itu, legendaris dengan cerita-cerita horornya, mungkin kalian juga sudah tahu. Nah, Egi melihat di depan, karena gelap posisinya, kiri hutan, kanan hutan, karena tersorot oleh cahaya mobil ke depan, Egi melihat ada seorang, sosoknya lagi-lagi seorang menyerupai seorang perempuan atau wanita sebelah kiri pinggir jalan. Egi nggak ngomong dulu sama Bapak Dani, hanya Egi memperhatikan, dan itu jaraknya mungkin masih beberapa meter di depan lah. Cuman akhirnya Egi ngomong sama Bapak Dani, Pak Dani lihat nggak itu ada perempuan di pinggir jalan. Sambil menyetir, Pak Dani ngomong, mana? Saya nggak lihat siapa-siapa. Nah, coba pelan-pelan, lebih pelan lagi mobilnya, jangan cepet-cepet. Nah, akhirnya Bapak Dani mencoba menurunkan kecepatan kendaraan biar Egi bisa lebih jelas lagi. Takutnya Egi berpikiran, bentar Bapak Dani, takutnya ini ada orang yang butuh tumpangan. Masih aja Egi berpikiran rasional, masih berpikiran realistis lah. Takutnya butuh tumpangan, jauh kemana-mana, kata Egi. Akhirnya dia meminta Bapak Dani untuk menurunkan kecepatan kendaraan itu. Dan setelah Egi semakin dekat posisi dari sosok yang menyerupai perempuan itu, Egi menuturkan, coba memfokuskan matanya melihat. Terlihat ada sosok seorang perempuan yang sebenarnya kata Egi memakai baju putih, berambut panjang. Egi itu tidak berpikir apa-apa, hanya
memikirkan bahwa takutnya orang butuh tumpangan, itu aja. Akhirnya Egi dilihat, bentar Pak, akhirnya Egi dilihat membuka kaca samping, mencoba, sudah hampir dekat. Egi dilihat kaca depan mobil itu ada. Pas Egi membuka kaca jendela mobil yang di samping, dia coba nengok keluar. Dan apa kalian tahu nggak? Ternyata pas lihat keluar itu tidak ada. Itu yang bikin Egi kaget. Itu sekali Egi duduk lagi di depan, lihat lagi di kaca depan, ada lagi. Lihat lagi ke samping, keluar sampai nengok keluar dari jendela itu, jendela mobil, tidak ada lagi. Pas duduk lagi di depan yang ketiga kali, itu ada. Nah, Pak Dani ngomong, emang nggak ada, saya nggak lihat. Egi yang itu sedikit shock, berpikir siapa gitu. Nah, kaca jendela itu masih buka. Nah, pas Egi yang ketiga pas dilihat di depan kaca mobil itu keluar itu masih ada. Dia mencoba nengok ke samping, ke kaca. Apa yang Egi lihat? Pas Egi lihat ke kiri, melihat ke ini, tidak nengok ke sana, ke jalan yang ada perempuan itu, tidak. Cuma pas nengok ke sini, ternyata posisinya si sosok yang menyerupai perempuan itu sudah ada di hadapan Egi dengan jarak sekitar 1 lengan gini lah, bertatapan. Egi menuturkan bahwa sosoknya itu berambut panjang. Hanya Egi yang masih ingat bahwa tidak tahu mata kiri atau kanan, yang sebelah kanan gitu. Kalau kita mata kan lurus gini, ini yang satu ada di bawah gini. Dengan seketika Egi langsung nutup kaca mobil, ayo Pak, kita berangkat aja. Sedikit cepat, pacu kendaraan. Di situ Egi dan Pak Dani tidak ngomong apa-apa, hanya, kamu kenapa sih Ki? Udah Pak, nanti aja, kata Egi gitu. Nah, saat itu kendaraan sedikit dipacu sama Bapak Dani. Dan yang makin mereka nggak habis pikir, ternyata kejadian yang selanjutnya bukan hanya Egi yang melihat, tetapi Bapak Dani pun, Bapak sopir itu melihat juga. Setelah sekian menit, mungkin antara 10 atau 15 menit kemudian, kata Egi, belum terlalu lama, di pinggir jalan terlihat lagi ada sosok yang kata Egi tidak masuk akal, karena itu hutan, di kanan hutan, di kiri hutan, dan di situ di pinggir jalan terlihat ada sosok 3 anak kecil dengan ukuran yang 2 masih kecil, yang 1 lebih besar badannya. Mungkin kata Egi sekitaran, yang kecil itu masih TK, sekitaran umuran TK, yang gede mungkin kelas 1 atau kelas 2 SD. Perkiraan Egi seperti itu. Dan Egi langsung ngomong sama Bapak Dani, Pak Dani lihat itu yang di samping sih. Iya, saya lihat. Kalau yang ini saya lihat, kata Pak Dani sambil nyetir kendaraannya itu. Cuman beberapa meter lagi, mereka mau melewati 3 sosok anak kecil itu. Egi benar-benar melihat bahwa salah satu anak kecil itu yang badannya lebih kecil, salah satunya melihat ke mereka, dan Egi masih ingat bahwa kelopak matanya itu besar sekali.
Langsung aja itu dengan inisiatif tidak disuruh sama Egi, Bapak Dani langsung maju kendaraan. Set! Melewati 3 sosok anak kecil itu. Mereka diam sejenak. Musik di dalam mobil masih nyala. Pak Dani akhirnya ngomong, udah kerasin dulu aja lah mobilnya, itunya suara musiknya. Akhirnya sama Egi dikencengin dikit. Akhirnya mereka terdiam. Dan Egi menuturkan bahwa ada hal yang mungkin sudah kebiasaan dari Bapak Dani, di mana kata Egi kalau Bapak Dani ini ada rasa was-was dan ada rasa takut. Bapak Dani ini selalu memakai sebuah peci di kepalanya. Dan Egi menanyakan bahwa kenapa Pak Dani pakai peci? Enggak apa-apa. Cuman Egi dengan sadarnya bahwa menyadari bahwa ternyata di situ banyak hal-hal yang sebenarnya di luar nalar atau di luar nasional. Tapi kata Egi, percaya atau tidak percaya, Egi mengalaminya sendiri dan dengan Bapak Dani, drivernya itu. Akhirnya mereka memacu kendaraan. Cuman yang aneh, kata Dani, selama perjalanan itu, mobil box engkelnya itu terasa berat. Pak Dani, coba ditancap gasnya dong, masa segini? Ini udah, kata Pak Dani. Cuman aneh, ini terasa berat. Setelah berapa lama, akhirnya mereka diam, tidak kejadian apa-apa. Pak Dani yang sendiri nyetir biasa aja. Cuman Pak Dani menuturkan ke Egi bahwa di saat itu mobilnya terasa gejalanya nggak enak, nggak lurus, jadi kerasa goyang gini. Dan Pak Dani mikir apa bannya bocor atau gimana. Nah, cuman untuk memastikan, Pak Dani akhirnya turun, tidak menyuruh Egi karena posisi Egi lagi tidur. Pak Dani buka pintu mobil di sampingnya, keluar ngecek lewat depan mobil ke belakang. Ternyata betul posisinya bannya ada yang kempes, nggak tahu itu pecah ban atau kempes kekurangan angin. Egi tidak ingat menuturkannya kepada saya gimana. Nah, setelah itu Pak Dani mau mengambil dongkrak. Ternyata posisi dongkrak itu ada di posisi di bawah kaki Egi di depan. Nah, pas Pak Dani mau ngambil dongkrak itu nih, ada posisinya pintunya yang tempat Egi tidur itu, ternyata Egi sudah terbangun. Pak Dani ngomong, kebetulan kamu bangun Ki, sambil buka pintu. Ayo Ki, bantuin, mobil itu harus diganti bannya, nggak tahu pecah atau kurang angin atau gimana. Tapi di situ kata Egi menuturkan bahwa Pak Dani itu bilang sosok Egi yang disuruhnya itu tidak ngomong apa-apa, cuman diam aja gini, tidak ngomong iya, tidak ngomong tidak. Pas disuruh sama Pak Dani itu ambil dongkrak buat ganti bannya itu. Merinding lagi. Nah, cuman diam dengan tatapan kosong ke depan. Akhirnya si sosok itu yang mungkin menyerupai Egi, kata Pak Dani, ngambil dongkraknya, keluar jalan kaki biasa. Pak Dani belum ngeh karena Pak Dani setelah itu langsung ke belakang untuk memasang dongkraknya yang lagi dibawa sama Egi. Egi membawa sosok itu ya, sosok yang mungkin kata Egi menyerupai Egi, ngambil, menyodorkan
dongkraknya itu ke Pak Dhani yang udah posisi lagi jongkok di bawah. Pak Dhani tidak lihat juga ke sosok yang menyerupai Egy itu. Hanya melihat, mengambil, terus dia simpan Pak Dhani di bawah. Cuman karena posisinya mobil itu harus dongkraknya pakai besi, akhirnya Pak Dhani menyuruh lagi sosok yang menyerupai Egy ini yang lagi berdiri samping Pak Dhani, di mana Pak Dhani saat itu lagi jongkok, ngomong, "Gi, tolong ambilin besi juga sekalian." Besinya kata Egy mungkin buat segini, buat dia dongkrak gininya gitu kan. Akhirnya si sosok itu kembali lagi ke dalam mobil di depan ngambil besinya. Biasa ngambil besi. Cuman yang bikin merinding di sini, kata Pak Dhani, baru sadar bahwa saat itu biasanya kalau Egy lagi bawa besi buat bongkar ban, ganti ban atau apa, biasanya Egy megangnya gini. Gitu. Tapi sosok itu megangnya bukan gini, tapi besi yang segini dipegang gini, tapi dia kenain ke aspal, jadi ada suaranya. Pak Dhani sedikit kaget di situ, merinding. Saya lagi nyeritanya ini, ngomong bahwa Pak Dhani bilang, udah pegang besinya jangan kayak gitu. Biasanya kamu kayak gini, jangan dikenain ke aspal gitu, digoretin gitu sama ke aspal. Diam, tidak ngomong apa-apa juga itu sosok ini. Udah aja. Cuman Pak Dhani menyuruh sosok Egy ini supaya Egy yang mengganti bannya itu, dan Pak Dhani itu beranjak berdiri. Nah, di situ Pak Dhani baru ngeh bahwa itu tuh ada keanehan dari sosok Egy ini, yang dimana Pak Dhani menuturkan ke Egy bahwa sosok Egy yang ini mukanya lebih pucat, dan yang biasanya Egy saat itu pakai sepatu itu ternyata tidak pakai sepatu, yaitu nyeker tanpa alas kaki, jalan lurus aja kayak gini. Tidak ngomong sepatah kata, cuman dia melakukan, kata Pak Dhani, bongkar ban benar, ganti ban benar. Dan akhirnya setelah beres itu ganti ban, si sosok itu akhirnya sambil membawa dongkrak sama besinya masuk lagi ke mobil. Pak Dhani belakangan. Tapi ternyata pas Pak Dhani melewat lagi ke samping tempat Egy ketiduran itu, mencoba buka pintu, kaget, kubrak. Pak Dhani, ada apa ini? Ya, saya jatuh gini. Kaget lah Pak Dhani di situ. Kamu emang barusan apa Pak Dhani? Saya tidur dari tadi sini. Buka pintu nggak ini, karena Egy saat itu nggak pakai safety, sabuk pengaman di mobil, jatuh. Bro, kaget. Pak Dhani di situ dengan muka bingung, muka tidak tahu harus gimana, kata Egy menuturkan. Tidak ngomong apa-apa saat itu Pak Dhani. Ya udah, kamu bangun, saya mohon maaf, kamu naik mobil aja, pakai itu sabuk pengaman. Akhirnya Pak Dhani balik ke depan, langsung ke posisi dia nyetir, lebih maju lagi kendaraan. Cepat, sampailah akhirnya dalam beberapa waktu singkatnya keluar dari area hutan legendaris itu. Keluar, akhirnya menemukan tempat-tempat tempat istirahat lah, rest area lah kayak gitu. Mereka mampir, minggirkan dulu mobil. Akhirnya Pak Dhani keluar mobil dan Egy keluar mobil pun tidak berbicara apa-apa. Pak Dhani menuju toilet, cuci muka lah apa, atau buang air kecil, kata Egy sambil ngomong, Egy,
saya harus minum kopi ini, kopi hitam. Tapi pesannya jangan satu. Kamu satu, pesanlah 4. Buat siapa Pak Dhani? Udah pesan aja. Dan setelah Egy menuturkan bahwa mungkin sekitar 10 atau 15 menit, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan lagi. Dalam perjalanan baru Pak Dhani menceritakan bahwa saat tadi itu bannya harus diganti. Apa itu bocor atau kurang angin, Pak Dhani juga kurang tahu. Ngomong sama Egy, tadi ban bocor. Terus kata Egy ngomong, iya tadinya saya mau nyuruh kamu, cuman pas kelihatan kamu lagi tidur, akhirnya saya mau melakukannya sendiri. Nah pas saya keluar ngecek, ternyata itu ban harus diganti, yang belakang, saya berinisiatif mau ngambil dongkrak sendiri, tapi ternyata kamu sudah bangun. Saya lihat kamu sudah bangun, cuman saya suruh kamu nggak jawab iya atau tidak, enggak, cuman kamu keluar, yang menyerupai kamu itu keluar bawa dongkrak, mengasihkan ke saya, yang saat itu saya lagi jongkok, lagi itulah jongkok. Nah cuman tidak bawa sama besi buat pengungkitnya. Nah saya suruh lagi kamu untuk ambil besinya, tapi kebiasaan itu belum ngeh saya, kata Pak Dhani. Biasanya kamu megang besinya gini, nah ini mah besinya kamu deretin ke aspal, jadi terdengar besi yang kena aspal. Saya bilang udah besinya digituin. Nah di situ saya mulai merinding, nggak berpikir apa-apa. Nah pas saya posisi jongkok, saya suruh sosok yang menyerupai kamu ini untuk ganti ban, kamu tetap mengganti ban, sosok itu mengganti ban, benar, tidak gimana-gimana. Cuman pas saya bangun melihat kamu, ada keanehan. Kamu yang lebih pucat, kamu yang tidak pakai alas kaki. Saya cuman salahnya tidak ngecek ke depan lagi, cuman saya liatin aja ganti ban. Sampai beres pun, kamu yang sosok yang menyerupai kamu tuh ganti, bawa dongkraknya sama besinya masuk lagi, nutup mobil. Saya setelah beres ada yang lupa, kata Pak Dhani, coba buka pintu yang ada di kamu, ternyata kamu jatuh. Saya bingung, yang bantuin saya tadi ganti ban siapa? Terdiamlah Egy di situ sambil ngomong. Akhirnya, saya malah tidur Pak dari tadi juga, tidak merasa ganti ban Pak. Udahlah, kata Pak Dhani, udah, kemudian kita berdoa aja, kita selamat di jalan. Oke Pak. Akhirnya setelah memakan waktu beberapa lama, akhirnya mereka tiba di Bandung. Cuma posisinya masih gelap, kata Egy masih ingat gitu, sekitar 3:30 pagi lah. Dan posisinya itu bukan ke tempat home industry ini, tapi ada gudang, khusus gudang. Ini mah gudang yang ada lokasinya di sekitaran daerah Margahayu Raya, Kota Bandung, daerah-daerah metro itu. Ada gudangnya besar di situ, di mana gerbangnya pun besar, karena di situ tempat mobil-mobil box besar, area buat ekspedisi pengiriman barang dari sana. Masuklah, di situ nggak ada satpam, kata Egy. Jadi nggak ada penjaga malam atau penjaga security-nya, nggak ada. Jadi setiap sopir disediain kunci cadangan, karena biar mereka tidak susah itu untuk keluar masuk pengiriman barang. Egy yang saat itu di samping Bapak Dhani, Pak Dhani menyuruh, G, ini kuncinya, buka gerbangnya. Ke siapa? Keluarlah Egy dari mobil, buka gerbang, tak, nah, buka, dorong ke sebelah sini, karena itu gerbang besar. Pak Dhani dengan kendaraannya masuk, dan yang bikin Egy nggak habis pikir, di sudut ini samping gerbang itu ternyata emang ada pos penjagaan, pos buat security lah. Cuman saat itu belum ada security katanya. Dia melihat ke pos itu, ternyata ada sosok perempuan yang dia temui di area hutan legendaris itu.
Merinding, 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 merinding. Dan yang bikin Egi nggak habis pikir, sosok perempuan itu ada di situ sekarang. Dan juga ternyata Pak Dhani pun melihat juga sosok perempuan itu saat itu. Mereka sambil berpandangan, Dhani yang masih di luar mobil yang udah di bawah, dan Pak Dhani yang masih mau markirin mobil box engkelnya itu melihat ke Egi, tidak ngomong apa-apa sampai dia memarkirkan kendaraan. Dan ternyata juga di samping sebelah sini, yang di samping mobilnya yang sebelah sini, ternyata ada sosok anak kecil yang bermata besar itu yang mereka lihat di sekitaran hutan legendaris itu. Ada di situ juga. Mereka makin terdiam, tidak berkata apa-apa. Akhirnya Pak Dhani sudahlah memarkirkan kendaraan itu, menghampiri Egi. Udah Gi, nggak usah banyak ngomong, kita pergi dari sini. Akhirnya mereka naik motor, pulanglah mereka ke rumah Bapak Dhani. Di dalam perjalanan di motor itu mereka tidak ngomong apa-apa. Setelah sampai di rumah Bapak Dhani, yang dari gudang pengiriman itu jaraknya kata Dhani mungkin sekitar 10 atau 15 menitan ke rumah Bapak Dhani. Setelah sampai baru mereka membahas apa yang mereka lihat tadi di gudang itu. Pak Dhani akhirnya menuturkan ke Egi, dan Egi pun menuturkan kepada saya bahwa apa mereka ikut ya ke kita. Egi tidak berbicara apa-apa, hanya terdiam dan bilang, mungkin Pak. Dan mereka akhirnya terdiam. Dan kisah teror horornya pun sampai detik ini terjadi di sekitaran gudang itu. Egi menuturkan ke saya bahwa teror horornya terus berlanjut sampai detik ini. Yang Egi pesan ke saya bahwa di setiap dia bekerja, mau pengiriman barang frame-frame itu keluar kota atau masuk ke area gudang itu, Egi tidak pernah lupa untuk selalu berdoa, unjuk salam dulu, pamit-pamit dulu, biar tidak terjadi yang tidak diinginkan. Yang menurut Egi, percaya atau tidak percaya, bahwa mereka itu ada di sekitar kita, dan mungkin sekarang ada di sekitar kamu. Terima kasih sudah mampir di channel Malam Horor. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya sama loncengnya, teng-teng, biar notifikasi uploadan terbaru di Malam Horor ada di kamu. Dan saya juga ucapkan terima kasih yang sudah nge-like, yang share, yang komen. Ramain komen-komen di kolom komentar Malam Horor. Dan saya ucapkan juga terima kasih banyak buat sahabat-sahabat Malam Horor. So, jangan kemana-mana, tong kemana-mana, cicing di Bina. Tunggu kisah-kisah horor, teror horor, cerita teror horor hanya di channelnya Malam Horor. Salam Malam Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.